One, fight. She was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would say, 2, 3, 4, tell the people what you want. it was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in the locker she wanted to stay. 2, 3, 4, stick around, we'll tell you more. Efisiensi dan pengendalian biaya kesehatan. Efisiensi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah tepat atau sesuai untuk mengerjakan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya, dan mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya guna, dan bertepat guna. Sedangkan efisiensi biaya, yaitu total biaya untuk memproduksi jasa dibagi jumlah pelayanan. Efisiensi biaya dikatakan efisiensi jika membandingkan dua kegiatan yang sama tetapi dalam organisasi yang berbeda, atau membandingkan dengan standar biaya satuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada peningkatan efisiensi yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada standar minimal pelayanan. Dengan disusunnya standar minimal pelayanan akan dapat dihindari pemborosan. Macam-macam standar minimal yang sering digunakan yaitu yang pertama, standar minimal sarana, yang kedua, standar minimal tindakan. Dan yang kedua ada kerjasama, baik kerjasama institusi maupun kerjasama sistem. Selain dari efisiensi biaya, ada juga manajemen efisiensi, yang berarti usaha efisiensi biaya pelayanan kesehatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas, yaitu dengan menggunakan input pada tingkat tertentu menghasilkan output yang maksimal. Macam-macam dari manajemen efisiensi yaitu ada 5. Yang pertama ada cost control, yaitu arah pelaksanaan pengendalian, kemana dan berapa biaya yang telah dikeluarkan. Artinya, menonjolkan unsur pengawasan biaya. Yang kedua ada cost containment, yaitu pembatasan pengeluaran biaya umumnya didasarkan agar sesuai perencanaan anggaran. Yang ketiga ada cost reduction, yaitu suatu program pengurangan atau menghindari pelaksanaan pengeluaran biaya. Yang keempat ada manajemen of cost, yaitu manajemen pengendalian biaya secara luas yang mencakup unsur kontrol, containment, dan cost reduction. Yang terakhir ada cost effective management, yaitu manajemen efisiensi bukan saja pengendalian biaya, tetapi optimalisasi penggunaan harta perusahaan termasuk pengendalian waktu dan juga sistem. Selanjutnya, di sini ada biaya. Biaya merupakan pengukur dalam unit moneter suatu sumber ekonomis yang digunakan atau dikorbankan untuk tujuan tertentu. Lalu, di sini ada klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan volume produksi atau output yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost, yang kedua biaya tidak tetap atau variable cost, yang ketiga biaya semi tetap atau semi fixed cost, yang keempat biaya total atau total cost, dan yang terakhir yaitu biaya tetap tahunan atau annual fixed cost. Selanjutnya ada biaya tetap. Biaya-biaya yang dikeluarkan dan tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah volume atau produksi. Sedangkan biaya tidak tetap, biaya-biaya yang dikeluarkan dan dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi atau volume pelayanan. Dan di sini ada biaya semi tetap. Disebut semi tetap karena sifatnya yang semi tetap. Artinya tetap harus dikeluarkan, namun besar kecilnya sangat bergantung kepada volume pelayanan. Lalu ada biaya total, merupakan
penjumlahan dari biaya tetap dengan biaya tidak tetap. Rumusnya adalah total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Dan yang terakhir ada biaya tetap tahunan. Biaya tetap tahunan adalah biaya tetap yang disetahunkan. Dan selanjutnya di sini ada analisis biaya, upaya menguraikan dan mencari biaya pelayanan rumah sakit sehingga jelas komponen dan besarnya. Sering disebut juga penelurusan biaya atau cost spending, yang artinya alokasi biaya antara pelayanan yang tak menghasilkan penerimaan dan yang lainnya, serta perhitungan pelayanan yang mengharuskan penerimaan dengan hasil pelayanan pada masing-masing bidang pelayanan. Dan tujuan dari analisis biaya yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, adanya kejelasan unit yang menghasilkan penerimaan atau unit produksi, dan unit yang tidak menghasilkan penerimaan atau unit non-produktif. Yang kedua, yaitu adanya kejelasan beban total unit produktif dan non-produktif. Dan yang terakhir, yaitu adanya besaran unit cost. Pengendalian biaya. Boy Sabarguna tahun 2007 dalam bukunya mengartikan cost containment sebagai penghematan biaya, yaitu upaya pengamatan biaya sampai pada tingkat rasional. Jadi menurut Sabarguna, pengurangan biaya yang menyebabkan mutu pelayanan turun bukanlah penghematan biaya atau cost containment. Pengendalian biaya dituangkan dalam 3 bentuk, yaitu bentuk pengendalian biaya. Yang pertama, anggaran biaya, yaitu anggaran biaya yang ditentukan menjadi dasar kesesuaian pelayanan dijalankan. Yang kedua, biaya standar, yaitu biaya yang ditentukan sebagai patokan batas penggunaan biaya pada waktu tertentu. Yang ketiga, yaitu prosedur pencatatan. Prosedur pencatatan ini dilaksanakan dalam rangka menghindari pemborosan. Konsep pengendalian biaya. Contoh konsep pengendalian biaya di rumah sakit. Rumah sakit merupakan pengeluaran tertinggi dari sektor pelayanan kesehatan, sehingga rumah sakit merupakan target utama regulasi untuk mengurangi biaya pelayanan kesehatan. Suatu program cost containment haruslah terencana dengan baik, dapat diimplementasikan dan dapat dimonitor. Menurut Efrain Turban tahun 1980. Selanjutnya yaitu tahap pengendalian biaya. Tahap pengendalian biaya yang pertama yaitu kesadaran biaya atau cost awareness. Setiap pelaku rumah sakit, baik fungsional medik atau administratif, sadar bahwa tindakannya mengandung biaya yang administratif dan sadar bahwa tindakannya mengandung biaya yang secara nyata harus dihemat. Tahap pengendalian biaya yang kedua yaitu pemantauan biaya atau cost monitoring. Upaya pemantauan biaya dengan membuat suatu mekanisme dan cara mengidentifikasi, melaporkan, dan memonitoring seluruh biaya, seperti air ledeng apakah ada penghematan yang berarti pada jumlah pasien yang sama. Tahap pengendalian biaya yang ketiga yaitu manajemen biaya atau cost management. Cost management adalah proses perencanaan dan pengendalian biaya dalam suatu usaha secara efektif. Proses tersebut melibatkan berbagai kegiatan seperti perkiraan, penganggaran, dan pengontrolan pengeluaran. Dengan mempraktikkan sistem manajemen biaya ini, anggaran usaha lebih dapat terkendali. Tahap pengendalian biaya yang keempat yaitu hadiah biaya atau cost incentives. Hadiah biaya adalah upaya yang dilakukan dengan memberikan penghargaan, baik berupa pernyataan maupun berupa uang bagi siapapun yang berhasil melakukannya. Selanjutnya yaitu upaya cost containment di rumah sakit dengan cara meningkatkan efisiensi. Efisiensi yang pertama yaitu efisiensi ekonomi, yang kedua efisiensi teknik, yang ketiga scale efisiensi. Mengembangkan kesadaran akan biaya dapat bertujuan agar kita berperilaku hemat terhadap intervensi teknik hospital dan investment control.
Pemborosan di rumah sakit terkadang tidak disadari, bahkan pemborosan sudah sedemikian melekat dan menjadi hal yang terkesan tidak diperhatikan oleh seluruh karyawan rumah sakit. Upaya yang cukup signifikan adalah dengan menerapkan cost containment yang memiliki arti penekanan atau pengendalian biaya terhadap berbagai sisi bisnis rumah sakit, dari mulai kepegawaian, infrastruktur, peralatan, obat-obatan, bahan habis pakai, dan seluruh aspek bisnis lainnya di rumah sakit. Cost containment merupakan cara mengendalikan biaya sampai ke titik cost effectiveness, bukan ke titik efisiensi. Artinya berapa besaran biaya yang secara rasional dibutuhkan untuk pelayanan tertentu dan berapa besar pembiayaan untuk perawatan atau pemeliharaan peralatan secara rasional. Jika penekanan terlalu besar pada efisiensi, seringkali dikaburkan dengan mesin birokrasi yang telah ditetapkan untuk dapat dicapai. Dengan perkataan lain, bahwa hanya menggeluti efisiensi akan menghilangkan pencapaian tujuan yang sebenarnya. Memang kita efisien, tetapi tujuan utama tidak tercapai. Pada beberapa rumah sakit, pemilik mengurangi atau tidak membiayai pembelian barang-barang tertentu padahal barang tersebut sangat dibutuhkan oleh pelayanan, maka akibatnya pelayanan menjadi terhambat. Maksudnya mungkin untuk mengurangi pembiayaan, tetapi terjadi kekeliruan pemahaman yang mengakibatkan pelayanan menjadi tidak berkualitas. Akibat ketidaktepatan pelayanan akan berakibat pula pada akurasi pelayanan yang menjadi menurun. Pasien menjadi korban, karena seluruh akibat pelayanan secara otomatis akan dibebankan pembiayaannya terhadap pasien. Kesembuhan menjadi tertunda akibat penghematan yang berlebihan. Dan seluruh penundaan kesembuhan berarti pembiayaan semakin membengkak.